Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassalan nasa syu'uban wa qabaila li'arafu bil ahsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man at'ama akhahul muslim syahwatah harramahullahu alan nar. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga semoga sholawat dan salam selalu dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katu para sahabat-sahabatnya, para tabi'innya, dan begitu pula kepada seluruh umat muslimin muslimat fil masyarik ilal magharib, khususon walasiman jamaah ar-ribat man bal hikmah dimanapun berada. Ya Allah, hamba selalu berdoa kepadamu ya Allah. Semoga para jamaah ikhwan, akhwat al-fakir di ar-ribat man bal hikmah dipanjangkan umurnya, diberkahkan hidupnya, dan dibukakan pintu rezeki miliknya, dan dijadikan orang yang kaya dunia dan kaya ilmu, juga kaya hati, untuk bisa tercapai dan untuk sampai bisa mendapatkan rahmat dan ridhamu ya Allah. Juga hamba berdoa ya Allah, semoga ikhwan akhwat al-fakir jamaah ar-ribat banu hikmah panjangkan umurnya, disukseskan segala urusannya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Dan kalau saja di antara ikhwan akhwat al-fakir ada yang punya hutang, punya masalah, punya kesusahan, punya muskilat, mohon dihilangkan dan mohon diwujudkan apa yang dicita-citakan dan apa yang mereka ikhwan akhwat al-fakir perjuangkan. Terutama semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya maaf, ampunan, maghfirah yang tiada termadah. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Pertama-tama, sebelum Al-Fakir berbicara apa yang mau Al-Fakir bicarakan, Al-Fakir memohon
menganjurkan, dan mengharuskan untuk kita selalu tersambung dengan pertalian antara apa yang Al-Fakir bicarakan, yang Al-Fakir katakan, semoga benar-benar tasalsula. Sehingga ilmiah, ilmu keagamaan tausiah ataupun ilmu tentang zikrullah untuk mendekatkan diri kepada Allah benar-benar terwujud karena adanya persatuan, yaitu sebelum ataupun kita tidak sampai ketemu di daratan, ya salah satunya untuk kita bisa menyambung yaitu adalah subscribe. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa komen. Tentu komentar yang baik, yang positif, dan tidak boleh komentar yang negatif. Apalagi mengandung perdebatan, itu adalah tidak benar. Kita sesama muslim, kita sesama bangsa, dan kita sesama makhluk Allah. Kita harus selalu menjalin silaturahim, selalu baik, dan selalu saling menghormati, saling memuliakan, dan saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Terutama kita adalah selalu harus merekatkan silaturahmi. Kita adalah di hadapan Allah, kita semua sama. Oleh karena itu, ayo kita lebih rekatkan lagi, kita lebih dekatkan lagi, dan kita lebih tingkatkan kepositifan kita di dalam bersilaturahmi. Insya Allah dengan silaturahmi kita akan terwujud apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, dan apapun yang kita perjuangkan. Insya Allah itu adalah janji Nabi di dalam hadisnya. Oleh karena itu, insya Allah di kesempatan ini Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu tentang jual tanah. Jadi kemarin Al-Fakir telah membuat atau menjadikan atau mengijazahkan ilmu untuk jual tanah supaya cepat laku. Terus sekarang Al-Fakir mau mengijazahkan, ini kan biasanya tanah sebelum dibayarkan disurvei dulu. Terus setelah ada yang nyurvei, ada yang kita lakukan. Inilah Al-Fakir mau ijazahkan di kesempatan ini. Setelah tanah kita ada yang nyurvei, apa yang harus kita lakukan supaya tidak gagal, supaya tidak lecor, supaya tidak PHP. Tapi sebelum ke acara inti, Al-Fakir sedikit tausiah agama, karena ini adalah tugas, karena ini adalah suatu syarat kita untuk mencintai ilmu Allah, kita lebih berkah, dan kita lebih mustajab apa yang kita haturkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saja. Al-Fakir ingat satu hadis Nabi yang berbunyi, man at'ama akhahul muslim syahwatah harramahullahu alan nar. Barang siapa yang mau, yang mampu, yang bisa, yang berusaha untuk apa? Memberikan atau sedekah, atau memberi makanan, memberi minuman kepada siapapun yang memang dia menginginkan, meminta, apalagi atau menghendaki. Contohnya begini, kita punya pohon jambu atau kita punya piaraan ikan.
atau kita punya apapun, makanan yang ada di kita, atau selain makanan, sama aja. Terus mereka meminta, misalkan gini, aduh, Mas, maaf ya kalau bisa saya itu minta jambu. Kayaknya ingin banget jambu. Atau kadang-kadang dia pura-pura beli. Mas, tolong beli jamu ya. 2.000. Itu kita akan melihat, oh ini orang berarti benar-benar ingin nih, tetangga misalnya, atau orang yang lewat misalkan. Kalau kita bisa memberikan apa yang dia minta, maka Allah mengharamkan diri kita untuk dimasukkan ke neraka. Subhanallah. Jadi sidqoh itu ada dua. Ada sidqoh yang dipinta, atau sidqoh orang yang menginginkan. Ada sidqoh yang keinginan kita, orang tidak meminta. Ya kita di rumah banyak makanan, udah kita bagiin aja kepada siapapun orang. Dengan sidqoh itu, mungkin ada orang yang tidak senang apa yang kita berikan. Mungkin ada juga yang senang, makanya itu pun besar pahalanya, baik, tapi lebih unggul, lebih besar, lebih utama adalah sidqoh yang dipinta, yang diinginkan oleh orang itu. Itulah, insya Allah semoga kita mau berbagi, bisa berbagi, dan ingin berbagi. Karena suatu syarat untuk kita menjadi orang yang subur dengan rezeki, untuk menjadi kita orang kaya, untuk menjadi rezeki kita berlimpah, syarat yang jangan kita lengah, jangan kita lupakan, jangan kita abaikan, yaitu adalah harus murah hati, harus dermawan. Jadi gini, kalau misalkan kita ini punya apa aja, punya makanan atau punya uang, usahakanlah untuk bisa berbagi. Terutama kepada tetangga, kepada yang kita kenal. Insya Allah orang yang suka berbagi, orang yang dermawan, orang yang syahwah. Seperti itu, insya Allah rezekinya melimpah ruah. Jadi jangan sampai gini, ingin kaya tapi koretnya dubillah, naudzubillah. Jadi jangan begitu ya. Kalau kita ingin jadi orang yang kaya, ingin rezeki kita melimpah ruah, maka biasakanlah kita untuk bersedekah. Terutama orang yang membutuhkan, orang yang meminta, dan tidak meminta pun, kalau kita banyak ini dan itu makanan, atau ada yang kita perlu bagikan, bisa dibagikan, bagikanlah. Terutama kepada tetangga yang dekat. Ya itulah. Al-Fakir sekarang langsung aja ke acara inti, yaitu apa saja yang harus kita lakukan apabila tanah kita sudah ada yang nyurvei. Apalagi sudah ada yang nawar, apalagi. Pokoknya sudah ada tanda-tanda hijau aja ke tanah kita itu. Maka jangan lupa kita lakukan hal ini. Ini tidak usah puasa, tidak usah. Jadi kita hanya diharuskan membaca sholawat 10.000. Kapan itu? Ya, seadanya waktu kita. Jadi sholawatnya sholawat Ibrahimiyah yang pendek aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi yang dibaca 10.000 itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung kita meminta kepada Allah apa yang kita kehendaki. Insya Allah, kalau ini kita kerjakan, insya Allah tidak akan gagal. Tidak akan gagal. Apalagi kalau kita misalkan ditambah dengan ini, wah kita sedekah ke anak yatim, kita punya uang 5.000, 10.000,
ya dibagilah sembarang 1.000 per orang, atau misalkan 2 orang 2.000. Itu adalah sangat mustajab sekali. Itulah yang Al-Fakir bisa aturkan. Semoga ini benar-benar bermanfaat dan semoga menjadikan kita insan, manusia yang sukses dunia akhirat. Di dunia kita bahagia dan di akhirat kita dimasukkan surganya Allah yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian demikian, terima kasih. Al-'afwu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.